Inilah kondisi terakhir dari jalan tol Jogja-Solo dari pintu tol Purwomartani yang akan dibuka untuk arus mudik Lebaran 2026. Nampak di sana meski belum seutuhnya rampung namun sudah tersambung dengan jalan arteri sehingga sudah bisa difungsikan secara terbatas. Adapun pintu masuknya sendiri berada di Jalan Raya Jogja-Solo sekitar 100 meter sebelah barat RS Pantirini Kalasan. PT Jasa Marga telah mengumumkan bahwasanya tol Jogja-Solo ruas Prambanan Purwomartani sejauh 12,22 km ini akan dibuka selama 14 hari, yakni dari tanggal 16 Maret hingga 19 Maret 2026. Untuk jam operasionalnya sendiri adalah dari pukul 6 pagi sampai pukul 18 atau 6 petang. Menariknya, selama periode tersebut, segmen Prambanan Purwomartani akan dioperasikan tanpa tarif alias gratis. Namun, ini hanya berlaku untuk kendaraan golongan 1 atau kendaraan non-bus. Selain itu, pengoperasian segmen ini bersifat situasional, artinya bisa dibuka tutup sesuai dengan kondisi lalu lintas. Dan yang perlu diketahui, jalur fungsional ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang meninggalkan atau keluar dari DIY. Sedangkan kendaraan yang akan menuju DIY tetap keluar dari pintu tol Prambanan. Hal ini diberlakukan karena titik pertemuan exit tol Purwomartani dengan Jalan Nasional Jogja-Solo, infrastrukturnya belum sepenuhnya siap. Saat ini masih proses pembangunan U-turn dan juga masih dalam pembebasan lahan. Jalur fungsional ini memang ditujukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, khususnya kendaraan yang akan keluar dari DIY. Kendaraan yang masuk dari gerbang tol Purwomartani tidak bisa keluar di exit tol Prambanan, melainkan langsung menuju gerbang tol Klaten maupun seterusnya. Jadi, pastikan saldo uang elektronik Anda tetap mencukupi. Nah, dari pantauan udara ini terlihat di depan sana ada percabangan jalur untuk menuju ke arah Prambanan adalah melewati jalur sisi kanan atau sisi bawah. Sedangkan untuk jalur arah lurus merupakan jalur menuju Maguwoharjo yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan tol Jogja-Bawen. Saat ini, ruas Purwomartani Maguwoharjo tersebut juga masih dalam proses pembangunan. Pembangunan juga masih berlangsung di Simpang Susun Purwomartani. Di depan itu terlihat sejumlah alat berat yang digunakan untuk proses konstruksi. Simpang Susun Purwomartani nantinya akan menjadi pusat konektivitas strategis karena akan menghubungkan Jalan Jogja-Solo melalui gerbang Purwomartani
serta struktur jalan layang yang akan melewati Selokan Mataram menuju Ring Road Utara. Bisa kita lihat, aliran air di sebelah simpang susun tersebut merupakan Selokan Mataram. Pembangunan ini merupakan bagian dari proyek besar Tol Solo Jogja YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 km. Proyek ini terbagi ke dalam 3 seksi. Saat ini pengerjaan difokuskan pada seksi 1, yakni Kartasura Purwomartani, khususnya pada paket 1.2 yang membentang dari Klaten hingga Purwomartani. Sementara paket 1.1 dari Kartosuro ke Ngawen Klaten sepanjang 22,3 km telah beroperasi sejak 20 September 2024 lalu. Bisa kita lihat, segmen Prambanan Purwomartani sudah sepenuhnya tersambung, termasuk jembatan di atas Selokan Mataram ini. Dan sekali lagi, ruas Purwomartani Prambanan ini hanya digunakan untuk keluar dari DIY. Untuk pemudik yang akan menuju ke wilayah DIY, exit tol terakhir berada di Gerbang Prambanan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah kunjungan ke DIY selama Lebaran diperkirakan mencapai sekitar 8,2 juta orang. Puncak arus kedatangan pemudik diperkirakan terjadi pada H-5 hingga H-3 Idul Fitri. Selama periode arus mudik dan balik Lebaran, Polda DIY juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan, seperti penutupan titik putar balik serta sistem satu arah atau one way di sejumlah ruas jalan. Nah, gimana nih Sobat JJV? Apakah ada yang berencana untuk mudik ke wilayah DIY melalui tol Jogja Solo ini?